Alhamdulillah alladzi sarrafa al-insana bitadbirih wa zayyana suratal insani bihusni taqwimihi wa taqdirih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي فوّد تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وأتباعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنشق حقيقة الحق من مخايله وتباشيره، وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga, mempertahankan dan berjuang meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-5 dan ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan dia pula yang menakdirkan, yang mengatur orbitnya matahari dan bulan itu, mengatur perjalanannya, peredarannya. Untuk apa Allah menjadikan dan mengatur semua itu? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar engkau mengetahui perhitungan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Rupanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala yang kita saksikan di alam raya, hingga perjalanan matahari dan bulan itu terus-menerus berjalan sesuai kehendak Allah, sehingga kita mengetahui dan bisa menghitung perjalanan waktu. Bahkan yang baru-baru kita laksanakan, kita alami adalah pergantian tahun. Ini yang Jumat ini adalah Jumat pertama setelah tahun berganti. Tetapi semua yang Allah ciptakan dan atur itu, tidak semua hambanya mampu memahami, mampu merenungkan dan meresapi dan mengambil pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada lanjutan firman-Nya, "Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatur semua itu kecuali dengan benar, dengan hak,
dengan penuh hikmah tujuan. Dalam ayat yang lain yang sering kita dengar, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, untuk apa Allah menciptakan semua itu? Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, supaya kita bisa tahu, bisa mengerti dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah edarkan dan jadikan siang dan malam itu. Liqaumi ya'lamun, agar kita tahu, agar kita sadar. Dalam ayat yang lain, liqaumi yatafakkarun, supaya kita berfikir, bertafakur. Tentu saja supaya kita bisa sadar, bisa ya'lamun, tangganya adalah yatafakkarun. Pertanyaan berikutnya adalah, memangnya kalau kita tahu bahwa yang mengatur alam raya, penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, perjalanan waktu, kalau kita tahu bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, endingnya apa? Tujuannya apa? Yang akan dicapai apa? Dan itulah yang dijelaskan pada ayat berikutnya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam, malam dan siang, langit dan bumi, itu semua adalah menjadi ayat liqaumi yattaqun, bagi orang-orang atau hamba yang bertakwa. Coba kalau kita perhatikan urutan ayat. Awal-awal di Ali Imran Allah katakan liqaumi yatafakkarun, supaya kita berpikir, merenung. Nanti setelah kita berpikir, merenung, setelah sampai pada kesadaran, kita akan menjadi liqaumi ya'lamun. Bukan lagi orang yang berpikir, tapi orang yang sadar akan kebesaran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah qaumi ya'lamun, naik sekali lagi, dan inilah puncak pencapaian seorang yang bertafakkur adalah liqaumi yattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi liqaumi yatafakkarun, lalu menjadi liqaumi ya'lamun, nanti akan menjadi liqaumi yattaqun. Kalau orang sudah bertakwa, maka buahnya tentu dua yang sering kita dengar selama ini. Pasti amanu wa amilus solihat. Dan itulah yang Allah lanjutkan pada firman-Nya di ayat yang ke-9 dan 10. Innal ladina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sungguh orang yang mulai bertafakur dengan segala yang Allah jadikan dan ciptakan di alam raya, lalu dia sadar menjadi liqaumi ya'lamun akan kehadiran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kesadarannya membuahkan hasil menjadi pribadi yang takwa, maka dia akan menjalankan, mengimplementasikan ketakwaannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada Allah dengan ketakwaan, amanu wa amilus solihat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan dan perjalanan mereka. Maka Allah akan berikan yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah akan memberikan tambahan hidayah atas keimanan mereka, dan akan diberi hadiah tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, akan diberikan kenikmatan nanti di surga kelak yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Justru mereka kelak di dalam surga tidak ada lagi kata-kata dan ucapan yang mereka dengarkan selain hanya kedamaian, kasih sayang, salam. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa-doa orang yang beriman dan bertakwa itu adalah selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang bertakwa bukan orang yang
membanggakan dirinya dan membusungkan dadanya atas prestasi dan ketakwaan keimanan yang ia raih. Tapi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dalam ketakwaan seseorang, akan semakin nunduk dan bersyukur di hadapan Allah, tunduk malu dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu yang terus berganti tidak boleh membuat kita lalai dan lupa, yang pada akhirnya nanti setelah kita kembali kepada Allah baru menyesal semenyesal-menyesalnya. Sebelum semua itu terjadi, mari kita menyesal sekarang juga. Kenapa masih banyak waktu kita yang tersisa, yang terlewatkan? Bahkan ada waktu yang berani kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang menciptakan dan menyayangi kita selamanya. Itulah mengapa Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sungguh benar-benar manusia pasti ada dalamnya, lafi pasti berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mudah-mudahan kita termasuk amanu wa amilus shalihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka saling menasihati, saling berwasiat dalam kesabaran, saling berwasiat dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib membacakan beberapa baris dari nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang pentingnya kita menggunakan waktu dan hati-hati dalam mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang beliau tulis di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau berkata, wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Tidak sepantasnya engkau membiarkan waktumu berlalu begitu saja. Bal yanbaghi an tuhasabu nafsak. Justru seharusnya engkau terus-menerus mengoreksi dirimu sendiri. Wa turattiba wadhaifaka fi lailika wa nahari. Engkau harusnya terus-menerus mengatur, merencanakan, menyusun wirid dan ibadahmu siang dan malam. Karena dengan itu fabihi tadhharu barakatul awqat. Karena dengan itu waktumu akan mengandung barokah. Fa amma man taraka nafsahu muhmalan suda. Barang siapa yang meninggalkan, membiarkan dirinya tanpa rencana, membiarkan tidak memanage waktunya, maka ihmalal bahaim, tak ada bedanya dengan binatang ternak yang berbuat alladzi la yadri bima yastakbilu kulla waqtin. Tidak ada bedanya dengan binatang yang hanya mengalir begitu saja tanpa ada perencanaan apapun. Dan dengan demikian fatangqadi aktsaru awqatihi dha'i'an. Dan dengan demikian akan banyak waktumu terbuang sia-sia. Padahal kata beliau, wa awqatika umru, waktumu adalah umurmu, wa umruka ra'su malik, waktumu, umurmu adalah modalmu. Wabihi wusulu ila na'imil abadi.
Dengan waktu itulah engkau akan bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi fi jawarillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir kata beliau, fa kullu nafasin min anfasik, setiap napasmu adalah jauharun la qimatalah, mutiara yang tidak terhingga nilainya. Maka kata beliau, fala takun kal hamqa, jangan menjadi engkau orang yang bodoh. Siapa mereka? Kata beliau, alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'malihim. Jangan menjadi orang yang bodoh yang gembira dengan bertambahnya hartanya, padahal umurnya yang bagaikan mutiara itu berkurang. Jadi kata beliau, umur kita mutiara. Kalau mutiara berkurang, lalu harta kita yang nilainya di bawah itu bertambah, itu justru kerugian. Terus bagaimana seharusnya kita beramal? Kata beliau, fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amal. Jangan pernah engkau bergembira kecuali karena bertambahnya ilmu dan amalmu. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr, karena itulah yang menemanimu di alam kuburmu. Haitsu yatakhallafu, ketika berpulang meninggalkanmu, ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqau, ketika anakmu, teman-temanmu, keluargamu meninggalkanmu. Maka kebahagiaan yang sejati, keberuntungan kita adalah ketika setiap waktu bertambah ilmu dan amal yang akan menemani dua ini di alam kubur kita. Faqala tabaraka wa ta'ala alima, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in aqrabina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.